adik-adik, selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5. Hari ini, bersama kakak guru, kita akan belajar materi IPA yang terdapat pada tema 3. Tema makanan sehat. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan makanan? Tahukah kamu, terdapat fakta bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna, memiliki anggota tubuh yang lengkap dengan 5 panca indera. Coba deh nanti berdiri di depan cermin dan berkaca. Akan tetapi ada hal lainnya yang mungkin belum kalian ketahui dan pahami tentang manusia. Salah satunya mengenai adanya sistem pencernaan manusia. Wajar saja kok kalau belum tahu, karena sistem pencernaan ini berada di dalam tubuh manusia. Wah, menarik kan? Aku harus tahu nih. Kira-kira seperti apa ya sistem pencernaan manusia itu? Dalam kehidupan sehari-hari, pasti adik-adik melakukan serangkaian aktivitas kan? Seperti pergi ke sekolah dan belajar, bersepeda, bermain dengan teman, atau membantu orang tua maupun masyarakat lingkungan sekitar. Seperti membantu membersihkan rumah, dan bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut, tubuh kita pasti memerlukan energi atau tenaga kan? Yang bisa kita dapatkan dari makanan. Itu pun tidak boleh sembarangan loh ya. Makanan atau minuman yang dianjurkan untuk kita adalah makanan yang sehat dan bergizi. Selain nasi, kita juga harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hindari makanan yang mengandung lemak ataupun makanan cepat saji. Contohnya seperti mie instan, gorengan, hamburger, dan lain-lain. Boleh makan, tapi jangan sering-sering ya. Agar dari makanan tersebut, kita tidak hanya berenergi, tetapi kita juga bisa sehat. Nah, sekarang kakak guru ingin adik-adik berpikir dan diskusi tentang 2 hal. Yang pertama, coba bayangkan bagaimana jika selama 1 hari atau lebih, adik-adik sama sekali tidak makan dan tidak minum. Kira-kira apa yang terjadi ya? Yang kedua, sebelum ke sekolah, adik-adik pasti makan atau sarapan terlebih dahulu kan? Ketika kita makan, maka makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuh. Kira-kira apa yang terjadi pada makanan tersebut ketika berada di dalam tubuh kita ya? Ayo berpikir, beranikan diri, sampaikan pendapatmu, diskusikan jawaban yang paling tepat bersama gurumu maupun teman-temanmu. Wah, keren nih adik-adik yang berani menyampaikan jawabannya. Sekarang kita sama-sama tahu dan paham bahwa manusia membutuhkan makanan atau minuman untuk dapat bertahan hidup. Jika tidak makan atau tidak minum, yang terjadi ya tubuh akan terasa lemas atau bahkan sakit. Contohnya seperti ini. Bayangkan ketika adik-adik sedang berpuasa, berusaha untuk tidak makan dan tidak minum selama 1 hari penuh. Tapi masih setengah hari kadang sudah mengeluh lemas, lapar, dan haus. Nah, apalagi berhari-hari. Selanjutnya, mari kita bahas jawaban yang kedua.
Pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi pada makanan yang kita makan ketika berada di dalam tubuh kita? Seperti ini loh gambaran bagian dalam tubuh manusia. Ternyata makanan yang kita makan akan masuk dan melewati organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ ini memiliki tugas penting untuk mengolah makanan sehingga berguna bagi tubuh dan menjadi energi. Apa saja ya nama organ-organ tersebut? Dan apa saja tugas atau fungsinya? Yuk, cari tahu lebih lanjut. Tapi sebelum itu, ada beberapa instruksi atau tugas yang harus adik-adik perhatikan dan harus adik-adik lakukan agar tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Adik-adik bisa benar-benar paham materi dan memperoleh manfaatnya. Ada 4 instruksi nih. Yang pertama, adik-adik harus menyimak video dengan baik dan teliti dari awal sampai akhir. Yang kedua, adik-adik tidak boleh ramai atau mengganggu temannya saat proses pembelajaran ya. Yang ketiga, patuhi instruksi atau perintah guru dengan tertib. Yang keempat, nantinya siswa akan menjawab teka-teki atau soal dari guru ataupun kakak guru. Soal-soal ini berhubungan dengan video yang akan ditayangkan. Jadi perhatikan baik-baik ya. Sekarang saatnya mari mengenal nama organ-organ pencernaan beserta fungsinya yang ada di dalam tubuh kita. Perhatikan gambar berikut dan simak penjelasannya ya. Ini merupakan rongga mulut yang di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Ini merupakan kerongkongan. Bentuknya seperti saluran atau pipa yang memanjang. Ini merupakan lambung. Bentuknya seperti kantung yang terletak di perut bagian atas sebelah kiri. Ini merupakan usus halus. Bentuknya mirip seperti selang air yang sangat panjang dan berliku-liku. Ini merupakan usus besar, digambarkan sebagai berikut. Terlihat mengelilingi usus halus. Ini merupakan rektum yang ditunjukkan pada gambar berikut. Serta ini merupakan anus. Rektum dan anus terletak di bagian yang paling bawah seperti pada gambar. Nah, inilah gambaran dari organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Organ-organ ini memiliki fungsi atau tugasnya masing-masing. Mulut berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil atau lebih halus. Dilakukan oleh gigi, dibantu oleh lidah, dan kelenjar air liur. Kelenjar air liur ini menghasilkan air ludah atau air liur yang ternyata mengandung enzim petialin. Adik-adik bisa mengingat enzim ini dengan mengingat kata pete. Bau mulutku kok tidak enak ya? Oh iya, aku baru makan pete. Petialin maksudnya. Nah, sekarang kakak guru akan mengenalkan bagian-bagian dari gigi yang dimiliki oleh manusia. Tahukah kamu, gigi pada anak-anak yang disebut dengan gigi susu memiliki persamaan dan perbedaan dengan gigi yang dimiliki oleh orang dewasa. Jika anak-anak memiliki jumlah gigi sebanyak 20,
Orang dewasa memiliki jumlah gigi sebanyak 32. Anak-anak memiliki 8 gigi seri, yaitu 4 gigi pada rahang bawah dan 4 gigi pada rahang atas. Begitu pula dengan gigi yang dimiliki oleh orang dewasa, memiliki 8 gigi seri. Selanjutnya, anak-anak juga memiliki 4 gigi taring. Gigi taring ini ditunjukkan pada tanda panah berikut ini ya. Nah, begitu pula dengan orang dewasa memiliki 4 gigi taring. Nah, keempat anak panah ini menunjukkan gigi taring. Selanjutnya, anak-anak memiliki 8 gigi geraham depan, atau biasa disebut dengan premolar. Nah, yang di lingkar ini termasuk gigi geraham depan. Begitu pula dengan orang dewasa memiliki 8 gigi geraham depan, atau biasa disebut dengan premolar. Nah, selanjutnya ini nih yang membedakan antara gigi anak-anak pada gigi dewasa. Anak-anak tidak memiliki gigi geraham belakang, sedangkan orang dewasa memiliki gigi geraham belakang sebanyak 12. Apa ya fungsi dari jenis-jenis gigi ini? Simak penjelasannya. Gigi seri yang bentuknya pipih seperti kapak ini berfungsi untuk menggigit atau memotong makanan. Selanjutnya, gigi taring yang bentuknya runcing berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan. Dan yang terakhir, gigi geraham yang bentuknya seperti balok beralur. Gigi geraham memiliki fungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Nah, kakak guru berpesan kepada adik-adik jaga kebersihan gigi kalian ya, agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang melakukan gerakan mengembang dan gerakan mengempis. Gerakan mengembang dan mengempis dari mulut ke lambung ini disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan mendorong dari mulut menuju lambung. Lambung berfungsi mengaduk dan mencerna makanan dengan bantuan otot lambung, asam lambung, dan enzim pencernaan, serta menampung sementara makanan yang telah dicerna tadi. Asam lambung dan enzim pencernaan ini yaitu asam klorida, enzim pepsin, serta enzim renin. Adik-adik bisa mengingat kata lapar. Maksudnya, di dalam lambung terdapat enzim pepsin, A. asam klorida, dan R. enzim renin. Nah, inilah yang memudahkan adik-adik untuk mengingat apa saja enzim yang terdapat di dalam lambung. Jika diperbesar, lambung bisa digambarkan seperti ini. Terdapat 3 bagian. Yang pertama disebut dengan kardiak.
yaitu sebagai pintu masuk makanan yang berasal dari kerongkongan. Jadi kardiaks ini merupakan pintu masuk. Yang kedua, bagian ini disebut dengan fundus, yaitu sebagai tempat untuk mencerna makanan. Nah, di dalam fundus inilah terdapat enzim-enzim pencernaan. Dan yang terakhir, ini disebut dengan pilorus, yaitu sebagai pintu keluar makanan dari lambung. Selanjutnya, usus halus berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi atau sari-sari makanan yang berguna bagi tubuh. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, serta usus penyerapan atau ileum. Tahukah kamu bahwa di dalam usus 12 jari atau duodenum ini terdapat enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas? Adik-adik ingat kata singkatan PLTA ya. Maksudnya di dalam P pankreas terdapat enzim L lipase, T tripsin, dan A amilasa. Nah, sekarang kira-kira di mana ya letak pankreas dan seperti apa pankreas itu? Nah, ternyata di balik gambar ini terdapat pankreas. Ayo kita buka dan perbesar. Nah, ini nih yang dinamakan pankreas. Pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim yang kemudian disalurkan ke usus halus, yaitu tepatnya di bagian duodenum atau usus 12 jari. Nah, terus yang atasnya itu apa ya? Gambar apa ya? Nah, itu merupakan gambar hati. Hati ini berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu yang bermanfaat bagi sistem pencernaan loh. Kemudian, cairan empedu disimpan di dalam kantung empedu. Selanjutnya, cairan ini disalurkan ke usus halus melalui saluran empedu. Kemudian usus besar berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang masuk bersama makanan, serta berperan dalam proses pembusukan ampas makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh dengan bantuan bakteri E. coli. Jadi, di usus besar terjadi penyerapan air dan mineral, terjadi proses pembusukan, dan di usus besar terdapat bakteri E. coli. Nah, ini merupakan gambar usus besar. Ternyata di dalam usus besar terdapat sekum. Bagian organ usus besar yang dilewati oleh sisa pencernaan makanan dan terhubung dengan usus buntu. Jadi usus buntu ini terhubung dengan sekum. Nah, tanda panah ini apa ya namanya? Nah, 3 tanda panah ini menunjukkan bagian usus besar yaitu kolon yang memiliki fungsi utama yaitu menyerap air dan mineral dari sisa pencernaan makanan tadi yang masuk ke usus besar. Rektum berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara kotoran atau feses, yaitu ampas sisa pencernaan makanan yang telah mengalami pembusukan. Anus berfungsi sebagai saluran pembuangan kotoran atau feses, sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh.
Nah, inilah merupakan nama-nama organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Organ-organ ini saling bekerja sama dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kerjasama ini dinamakan dengan atau disebut dengan sistem pencernaan manusia. Nah, setelah adik-adik mencermati penjelasan tentang organ-organ pencernaan beserta fungsinya tadi, sekarang saatnya adik-adik mendapatkan kesempatan loh, yaitu kesempatan untuk bertanya kepada guru apa yang masih kurang dipahami. Tapi jika tidak ada, berarti adik-adik siap untuk menjawab teka-teki atau soal yang akan diberikan oleh guru berkaitan tentang organ pencernaan. Selamat ya adik-adik, kakak guru yakin kok adik-adik pasti sudah mengenal nama organ-organ pencernaan beserta fungsinya di dalam tubuh. Apalagi tadi juga sudah melakukan diskusi atau tanya jawab dengan guru, sehingga lebih memahami materi. Nah, sekarang giliran kakak guru yang akan memberikan tantangan. Tantangannya berupa kuis. Kuis ini masih berhubungan dengan apa yang kalian pelajari tadi. Jadi adik-adik pasti bisa kok. Kuis ini dijawab secara berkelompok, sehingga dibutuhkan kerja sama. Bagi kelompok yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan 1 bintang. Dan yang mampu mengumpulkan bintang paling banyak, itulah yang akan jadi pemenangnya. Menarik kan adik-adik? Ayo, ikuti dan selesaikan tantangan dari kakak guru. Adik-adik pasti bisa kok menjawab pertanyaan dengan benar. Semangat ya! Ayo bersaing dengan sehat untuk menjadi sang juara. Siapa sih yang gak mau jadi juara? Siap-siap dengan pertanyaan yang pertama ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Di dalam tubuh manusia, terdapat organ-organ pencernaan yang dilalui oleh makanan. Organ-organ tersebut saling bekerja sama dalam sistem pencernaan manusia untuk mengolah atau mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja nama organ pencernaan tersebut yang berperan dalam mencerna makanan di dalam tubuh? Ya, jawaban yang benar adalah organ pencernaan tersebut antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selamat ya, kamu mendapatkan 1 bintang. Siap-siap dengan pertanyaan yang kedua ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Aku adalah organ pencernaan manusia. Aku memiliki peran atau fungsi untuk menyerap air dan mineral dalam sistem pencernaan manusia. Siapakah aku? Jawaban yang benar, aku adalah usus besar. Aku berfungsi untuk menyerap air dan mineral.
Aku dapat digambarkan seperti berikut. Selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang. Siap-siap dengan pertanyaan yang ketiga ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Mulut merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi lebih kecil atau lebih halus dengan bantuan A dan B. Siapakah A dan B yang membantu mencerna atau menghancurkan makanan di dalam mulut? Ya, jawaban yang benar, aku adalah gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi lebih kecil atau lebih halus. Secara bersamaan, lidah mengaduk makanan tersebut agar terkunyah seluruhnya. Selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang. Siap-siap dengan pertanyaan yang keempat ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan salah satu organ pencernaan manusia. Pertanyaannya adalah, apa nama organ pencernaan tersebut? Ya, jawaban yang benar adalah lambung. Lambung ini terletak di bagian perut sebelah kiri atas, seperti pada gambar. Selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang loh. Siap-siap dengan pertanyaan yang kelima ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Ayo tebak, manakah organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap nutrisi atau sari-sari makanan? Apa nama organ tersebut? Jawab dengan benar dan tunjuklah gambar yang tepat. Apakah jawaban yang tepat adalah A. Lambung? Atau B. Kerongkongan? Atau C. Usus halus? Atau justru D. Usus besar? Tunjuklah gambar yang sesuai dengan jawabanmu, yaitu gambar organ yang berfungsi untuk menyerap nutrisi atau sari-sari makanan. Apakah gambar 1? Atau gambar 2? Atau gambar 3? Atau justru gambar 4? Ya, jawaban yang benar adalah C. Usus halus. Yang sesuai dengan gambar yang ditunjuk nomor 4. Yaitu berfungsi untuk menyerap nutrisi atau sari-sari makanan. Selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang loh, karena bisa menjawab dengan benar. Siap-siap dengan pertanyaan yang keenam ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Di dalam mulut terdapat kelenjar air liur yang dapat menghasilkan enzim. Pertanyaannya adalah, apa nama enzim tersebut? Ya,
Jawaban yang benar adalah enzim ptyalin, yaitu enzim yang terdapat di dalam mulut dan dihasilkan oleh kelenjar air liur. Selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang karena menjawab dengan benar. Siap-siap dengan pertanyaan yang ketujuh ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Aku adalah organ pencernaan manusia yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara kotoran atau feses yang merupakan ampas sisa pencernaan makanan. Pertanyaannya adalah, siapakah aku? Ya, jawaban yang benar, aku adalah rektum. Aku berperan untuk menampung sementara kotoran atau feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Rektum ini terletak pada bagian paling bawah sistem pencernaan manusia, yang ditunjukkan pada gambar berikut. Selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang karena telah menjawab dengan benar. Siap-siap dengan pertanyaan yang ke-8 ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Perhatikan organ pencernaan berikut. Pertanyaannya adalah, manakah yang termasuk gambar kerongkongan? Tunjuklah dengan benar. Apakah yang ditunjukkan dengan huruf A, atau huruf B, atau huruf C, atau huruf D? Ya, jawaban yang benar adalah gambar kerongkongan ditunjukkan dan ditandai dengan huruf B, yang bentuknya seperti saluran pipa yang panjang. Selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang. Siap-siap dengan pertanyaan yang ke-9 ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim. Pertanyaannya adalah, apa saja enzim yang berfungsi membantu mencerna makanan tersebut di dalam lambung? Apakah adik-adik masih ingat dengan kata lapar? Yang artinya di dalam lambung terdapat enzim PAR, yaitu enzim pepsin, asam klorida, dan enzim renin. Nah, inilah merupakan enzim yang terdapat di lambung. Selamat ya, kamu mendapatkan 1 bintang. Siap-siap dengan pertanyaan yang ke-10 ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Ayo tebak, aku adalah organ pencernaan yang berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Siapakah aku? Ya, jawaban yang benar adalah
saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung, yaitu kerongkongan. Kerongkongan ini secara sederhana digambarkan seperti berikut. Selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang karena menjawab dengan benar. Siap-siap dengan pertanyaan yang ke-11 ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Mulut merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan manusia. Pertanyaannya adalah, apa peran atau fungsi dari organ mulut tersebut? Ya, jawaban yang benar adalah mulut berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil atau lebih halus. Perhatikan saja gambar berikut. Seseorang yang makan wortel. Nah, nantinya wortel tersebut akan dikunyah dan dihancurkan di dalam mulut. Wah, selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang loh, karena bisa menjawab dengan benar. Siap-siap dengan pertanyaan yang ke-12 ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya adalah, apa nama lain dari 3 bagian usus halus tersebut? Apa nama lain dari A. duodenum? Apa nama lain dari B. jejunum? Dan apa nama lain dari ileum? Apa ya nama lain dari A, B, dan C ini? Ya, jawaban yang benar adalah nama lain dari duodenum, yaitu usus 12 jari. Nama lain dari jejunum, yaitu usus kosong. Serta nama lain dari ileum, yaitu usus penyerapan. Adik-adik bisa menyingkatnya dengan membuat singkatan. Antara lain, DJ untuk duodenum 12 jari. JK untuk jejunum kosong. Serta IP untuk ileum penyerapan. Wah, selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang loh, karena menjawab dengan benar. Siap-siap dengan pertanyaan yang ke-13 ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar organ usus halus. Salah satu bagian dari usus halus yaitu duodenum atau usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari terdapat beberapa enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Pertanyaannya, apa saja enzim tersebut? Iya, jawaban yang benar adalah di dalam duodenum terdapat enzim lipase
tripsin, dan amilase. Apakah adik-adik masih ingat dengan kata atau singkatan PLTA? Ya, maksudnya di dalam P, pankreas, terdapat enzim LTA, yaitu singkatan dari L lipase, T tripsin, dan A amilase. Selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang karena menjawab dengan benar. Siap-siap dengan pertanyaan yang ke-14 ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar salah satu organ pencernaan manusia. Pertanyaannya, apa fungsi atau peran organ pencernaan yang ditunjuk pada gambar di samping? Iya, jawaban yang benar. Organ pencernaan tersebut berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang dilakukan oleh usus besar yang ditunjuk pada gambar di samping. Wah, selamat ya. Kamu mendapatkan tambahan 1 bintang loh, karena bisa menjawab dengan benar. Siap-siap dengan pertanyaan yang ke-15 ya adik-adik. Perhatikan dengan baik, jawab dengan benar, dan dapatkan 1 bintang. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu dalam sistem pencernaan manusia. Pertanyaannya, jelaskan fungsi dari bakteri tersebut dalam membantu sistem pencernaan. Ya, jawaban yang benar. Fungsi dari bakteri E. coli adalah membusukkan ampas makanan sehingga menjadi feses. Pembusukan ini dilakukan di usus besar. Dan pembusukan ampasan makanan dilakukan setelah usus besar melakukan fungsinya, yaitu menyerap air dan mineral yang masuk bersama makanan yang berasal dari usus halus. Wah, selamat ya, kamu mendapatkan tambahan 1 bintang loh, karena menjawab dengan benar. Selamat ya adik-adik, karena telah berhasil menjawab tantangan dari kakak guru dengan baik. Mari kita buat kesimpulan atau rangkuman materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang nama organ-organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Nah, inilah rangkuman atau kesimpulan penting yang harus kalian ingat. Organ pencernaan ini antara lain mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi lebih kecil atau lebih halus. Kemudian, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran penghubung antara organ mulut dengan lambung. Lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim pepsin, asam klorida, dan renin. Usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi atau sari-sari makanan. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan mineral.
serta sebagai tempat pembusukan ampas makanan. Rektum. Rektum berfungsi untuk menyimpan sementara kotoran atau feses. Kemudian, anus. Anus berfungsi sebagai saluran atau jalan untuk membuang kotoran atau feses. Nah, ini merupakan kesimpulan penting yang bisa kalian catat dan kalian ingat. Nah, pada hari ini adik-adik mendapat pengetahuan baru tentang organ-organ pencernaan. Sekarang tolong ingat hal ini ya. Organ-organ pencernaan yang berada di dalam tubuh manusia merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan. Pemberian yang bukan hanya biasa, tetapi luar biasa. Kenapa demikian? Karena dengan adanya organ-organ tersebut, kita bisa mencerna makanan. Jadi kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Kita harus menjaga apapun yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Adik-adik, jangan pernah lelah untuk belajar. Semangat terus ya.